Halo guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, gue Ridev dan gue di sini masih baru untuk menekuni menjadi YouTuber. Semoga informasi yang gue berikan kepada kalian semua itu bermanfaat. Nah, kenapa sih gue mau menekuni dunia YouTuber ini? Karena pastinya gue mau nge-share pengalaman-pengalaman gue khususnya di skincare. Nah, untuk di skincare ini gue tuh bener-bener baru coba di tahun 2021 ini. Kenapa? Karena di bertahun-tahun sebelumnya itu, dari mulai gue SMA, kuliah, sampai gue tahun kemarin, gue tuh masih pakai produk dokter. Jadi gue masih terus konsultasi ke dokter dan juga treatment di dokter dan pakai krim-krim dari dokter. Nah, semenjak tahun 2021 ini gue memutuskan untuk beralih mencari skincare lainnya. Jadi gue nggak mau bergantung dengan produk dokter. Kenapa sih gitu? Nggak ada yang salah sih, selama gue pakai produk dokter itu so far so good, mulus banget semuanya. Terus muka tuh jadi putih, jadi pokoknya oke banget. Tapi kenapa sih gue beralih? Karena pertama, muka gue tuh jadi sensitif. Jadi apabila gue keluar rumah gitu kan, dan misalnya gue menghabiskan setengah jam atau 1 jam aja di bawah sinar matahari, otomatis ya langsung aja tuh muka gue tuh langsung kayak menghitam gitu, cepet banget pokoknya jadi menghitamnya. Itu yang pertama, jadi lebih sensitif terhadap cahaya matahari. Tuh yang pertama. Terus yang kedua, gue jadi berketergantungan terhadap produk itu. Jadi kalau misalnya gue kan kerja gue lagi padat-padatnya tuh ya, beberapa 1 tahun yang lalu tuh lagi padat-padatnya, dan gue tuh nggak sempat untuk konsultasi ke dokter. Nah kan kalau misalnya mau dapat obat dari dokter kan kita harus konsultasi dulu kan. Sementara gue tuh nggak ada waktu untuk konsultasi, dan juga itu yang pertama nggak ada waktu. Terus kalau misalnya kesana pun ngantri gitu kan, ngantrinya bisa 1 jam untuk konsultasi dokter, dan itu kalau menurut gue nggak praktis banget. Dan gue berencana mungkin suatu hari gue mikir, kalau misalnya gue pindah dari daerah ini, misalnya gue pindah dari Jakarta terus gue pindah kemana gitu, itu bakal menyulitkan gue karena gue akan susah sekali untuk mendapatkan obat atau krim-krim tersebut. Itulah alasan gue. Jadi istilahnya nggak efektif gitu. Akhirnya karena gue nggak ada waktu, gue kehabisan krim. Gue tuh hampir sebulan 2 bulan gue nggak pakai krim. Jadi efeknya tuh berubahnya cepet banget gitu. Jadi sebulan nggak pakai krim, kayak muka lo tuh langsung kusem gitu. Dan itu yang gue alamin gitu, muka gue tuh kayak langsung kusem banget gitu. Sorry guys. Nah, jadi kalian penasaran kan skincare apa aja yang gue pakai setelah gue stop produk dokter. Jadi yang pertama yang pasti Maslay Water. Nah ini dia. Dan ini sih nggak gue ganti karena gue dari dulu pakai ini, udah bertahun-tahun semenjak gue pakai produk dokter memang gue sudah pakai ini. Oke, jadi ini nggak ganti ya. Terus untuk facial wash pastinya gue ganti dong dari produk dokter. Gue akhirnya menemukan Estee Lauder Perfectly Clean Multi-Action Foam Cleanser. Nah ini juga bagus banget guys, karena gue cocok pakai ini. Sebelumnya gue pakai beberapa tapi gue nggak mau sebut. Tapi setelah gue pakai ini bagus di gue, karena pertama dia wanginya tuh calming banget. Jadi pas gue pakai tuh kan biasanya kita kalau mau mandi tuh lelah ya, lagi lelah situasinya. Itu tuh kayak calming banget di gue. Terus yang kedua, ini enak banget, kayak lembut banget pas dipakai. Terus kayak foamnya tuh kayak ngangkat semua kotoran gitu. Terus yang ketiga, ini hasilnya tuh gue pas setelah pakai tuh jadi kayak bersih banget, putih bersih kayak gitu. Dan yang terakhir, ini gue nggak ada hasilnya tuh lembut, nggak bikin ketat gitu loh, nggak bikin ketat di muka. Dan hasil yang kelima itu tidak ada efek aneh-aneh di gue. Jadi nggak ada efek gue perci, nggak ada efek gue jerawat. Jadi gue cinta banget sama si Estee Lauder Perfectly Clean ini. Oke, selanjutnya setelah gue pakai cuci muka, bersihin muka, itu pasti gue lanjut ke skincare. Nah sebelum lanjut ke skincare pastinya gue butuh essence. Nah ini dia,
setelah gue searching ya kan, dan gue nonton YouTube sampai berminggu-minggu, akhirnya gue memutuskan essence apa yang bakal gue beli guys. Karena gue bener-bener takut banget, sumpah gue kayak takut banget purging, takut banget macem-macem. Akhirnya gue beranikan lah pakai SK tuh. Sebelumnya gue beli yang kecil-kecilnya dulu tuh, ternyata cocok, ya ampun. Pas gue karena lo bakal bisa membedakan kalau misalnya lo bakal cocok sama SK tuh ini, lo bakal bisa membedakan dari 1 kali pertama pemakaian. Jadi kayak misalnya gue pas gue pakai, gue langsung ngerasa glowing gitu, nggak tau gue nya lebay atau nggak tau gue terlalu hopeless banget sama kulit muka gue. Jadi setelah gue pakai pertama kali, gue langsung loh kok kayak shiny gitu ya muka ya gitu. Dan gue pakailah terus berlanjut sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan cocok. Akhirnya gue repurchase lagi gitu. Jadi gue cocok pakai ini. Jadi esensi SK2 ini membantu kulit lo untuk ke penyerapan serum selanjutnya. Jadi oke banget guys. Ini gue udah pakai skincare sebelumnya, jadi gue cuma total gini aja. Oke, setelah si SK2 ini tentunya gue pakai si seruman. Nah, serum yang selama ini gue pakai itu ada 2. Jadi gue pakai setelah gue cari di internet, cari di YouTube, cari di Instagram apa yang bagus. Ini akhirnya gue memutuskan untuk pakai Estee Lauder Advanced Night Repair. Gue beli yang ini yang 15 ml. Ini harganya sekitar 399.000 sekian. Oke banget guys, bagus banget. Jadi kayak permasalahan pas bangun tidur tuh kayak glowing gitu, bagus banget. Oke, dan kalau siang gue pakainya ini Something Niacinamide dan Moisture Sabi Bead Max Brightening Serum yang 10%. Ini juga gue gak ada efek apa-apa, alhamdulillah. Jadi gue tuh kayak tenang banget nih. Gue kan udah cari-cari, dan rata-rata tuh reviewnya memang gak ada efek apa-apa sih, gak ada efek yang aneh-aneh. Jadi gue mencoba pakai ini dan di gue alhamdulillah gak ada efek, dan gue langsung mukanya langsung lebih cerah, walaupun gak terlalu brung banget, tapi bagus lah. Gue suka banget nah sama ini biasanya gue pakai kalau siang-siang. Ini guys, sorry ya gue nggak pakai karena gue udah pakai skincare nih gitu tuh kan, gue udah pakai skincare jadi gue udah nggak pakai lagi. Nah, setelah pakai ini nih ya, gue tunjukin deh ke lu nih ya, tuh sampai habis tuh. Ini gue udah purchase ke beberapa kali tuh sampai habis. Something udah habis, mau di endorse. Bercanda. Oke, setelah perseruman ya, gue pakai eye cream. Nah, ini setelah gue mencari-cari juga gitu kan, akhirnya gue coba aja deh pakai eye creamnya SK2 yang Radical New Age eye cream. Karena gue udah bilang sama lo kalau misalnya gue tuh nggak sempat ke dokter karena gue nggak ada waktu istilahnya. Terus dan karena gue lagi banyak kerjaan di depan laptop, dan itu saat itu berapa bulan yang lalu parah banget mata gue tuh kayak lelah banget gitu loh. Oke. Kita coba ya. Tuh kayak dan setelah gue pakai ini tuh kayak better banget gitu loh. Dan setelah gue pakai si RNA SK2 ini, itu tuh kayak muka wajah gue emang sih nggak langsung berubah jadi cantik jelita gitu dalam 1 bulan, tapi at least itu ngaruh banget di gue. Tadinya tuh muka bawah mata gue tuh lelah banget, gimana sih, yang kayak kusam, lelah, menghitam karena depan laptop. Tapi setelah ini lo bisa lihat ini tuh kayak lebih kenceng. Oke, bagus. Oke, next selanjutnya gue pakai moisturizer, dan ini juga tricky banget karena gue selalu susah nyari moisturizer yang cocok di gue. Jadi gue kayak pusing banget cari sana sini yang mana yang bagus, karena moisturizer itu kan sifatnya tuh thick ya, rata-rata tuh thick. Jadi tuh gue takut banget dia akan berefek negatif kepada muka gue, jadi purging gitu. Dan itu nggak banget. Dan akhirnya gue setelah mencari gue bingung kenapa si SK2 ini laris banget katanya, apalagi si RNA powernya. Akhirnya gue pakai lah
Oke, dan akhirnya gue cocok lah pakai ini. Akhirnya gue beralih pakai SK2. Untuk lebih jelasnya tentang SK2 ini, nanti akan gue bikin video terpisah ya guys. Oke, ini gue pakai karena gue pakainya dikit karena gue udah pakai ya sebelumnya guys, disclaimer dulu. Dan setelah itu, karena kalau misalnya siang-siang gue pakai sunblock, tapi sunblock gue tuh jauh banget di situ. Sebentar ya, gue ambil dulu. Nah guys, ini dia sunblock gue, dan gue sunblock juga agak takut-takut. Gue tuh anaknya penakut banget dan gak mau ngambil resiko. Terus jadinya setelah gue baca-baca, oke lah, ini katanya watery essence. Jadi kayak gue berani gitu ngambil watery essence dan SPF 50 plus PA plus. Akhirnya karena dia udah mengklaim ini watery essence, akhirnya gue berani. Kayaknya teksturnya gak terlalu thick. Akhirnya gue pakai ini, ya kan. Terus cocok juga, jadi kayak nggak ada nggak ada efek yang berarti gitu, nggak ada gue jerawatan purging atau apa. Nah itulah guys skincare yang gue pakai setelah gue memutuskan untuk berhenti dari krim dokter. Semoga pengalaman gue ini bisa bermanfaat buat kalian untuk memutuskan krim apa yang cocok. Tapi sekali lagi, tipe jenis kulit orang tuh beda-beda, ya kan. Sekalipun kita sama-sama sensitif jenis mukanya, barangkali itu juga bisa beda juga. Barangkali produk-produk yang gue pakai ini belum tentu cocok di muka kalian. Oke guys, semoga informasi yang gue kasih bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Dan juga see you ya di my next video. Bye.